Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Reski Yuniati Tenmao. Nomor induk mahasiswa 2001070129. Ibu di sini mendapat tugas ujian akhir semester Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, yang membawa materi Ibu yang diajarkan oleh Ibu Meriana Mikalendoko. Baik, kita lanjut. Ibu akan membawa materi tentang asas-asas hukum pidana. Yang pertama itu pengertian hukum pidana. Ketertiban dan keamanan itu dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat itu mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada. Lanjut. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap keamanan masyarakat. Adapun menurut KUHP pasal 10, hukum atau pidana itu terdiri atas yang pertama, pidana pokok atau pidana utama. Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Pidana seumur hidup, pidana penjara itu selama waktu tertentu setinggi-tingginya itu 20 tahun. 20 tahun dan sekurang-kurangnya itu 1 tahun. Yang berikut itu pidana korengan, itu sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Yang berikut pidana denda, pidana tutupan. Yang kedua pidana tambahan, itu seperti pencabulan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan hukuman keputusan hakim. Dengan riwayat hukum pidana Indonesia, itu hukum pidana yang berlaku sekarang ini ialah hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan. Peraturan-peraturan hukum tersebut itu pidana tersebut di mana setiap badan legislatif dan tiap-tiap orang yang diserahi tugas untuk komandan tentara dan sebagainya berhak membuat peraturan tersebut. Contoh-contoh dari hukum adat pidana itu seperti yang pertama, Kutaramawan dan Kerajaan Majapahit kira-kira tahun 1350. Yang kedua, Pepakem Cirebon untuk Kerajaan Cirebon di tahun 1768. Yang berikut C, pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu hukum pidana objektif atau jus punale, yang dapat dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Yang kedua itu hukum pidana subjektif atau jus puniendi. Yang ketiga hukum pidana umum. Yang keempat hukum pidana khusus yang dapat dibagi dalam hukum pidana militer dan hukum pidana pajak atau fiskal. Tujuan hukum pidana. Yang pertama, adapun tujuan hukum pidana itu memberi sistem dan bahan-bahan yang banyak. Ikut tujuan hukum pidana. Yang pertama, tujuan hukum pidana itu memberi sistem dan bahan-bahan yang banyak di hukum pidana itu. Hukum asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah yang pertama, ilmu hukum pidana itu mempunyai ilmu-ilmu pengetahuan membantunya sebagai yang pertama antropologi, yang kedua filsafat, yang ketiga etika, yang keempat statistik, yang kelima medika forensik atau ilmu kedokteran bagian kehakiman. Yang berikut psikiatria atau kehakiman dan kriminologi. Di dalam etologia terdapat beberapa aliran
mazhab atau sekolah, yang sebab-sebabnya kejahatan terpenting diantaranya. Yang pertama, mazhab Italia atau aliran biologi kriminal atau antropologi kimia kriminal. Yang kedua, aliran sosiologi itu kriminal atau Prancis. Yang ketiga aliran bio atau sosiologi. Bagian E, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Peninjauan terhadap KUHP dapat dari luar dan dapat pula dari dalam. Peninjauan dari luar ialah mengenai riwayatnya yang telah kita bicarakan dahulu, sekitar undang-undang pidana dan beberapa ilmu pengetahuan membantu dari hukum pidana. Sedangkan dari dalam ialah mengenai bentuk dan isi kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama, dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang memuat 4 asas, yaitu yang pertama, asas teritorial atau daerah. Yang kedua, asas nasional yang aktif. Yang ketiga, asas nasional yang pasif, dan asas universal. Yang berikut sistematik KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 3 buku dan tiap-tiap buku terdiri dari berbagai titel atau bab. Dan tiap-tiap titel terdiri dari pasal-pasal serta tiap pasal terdiri pula dari ayat-ayat. Yang berikut buku 1 berkepala atau aturan umum terdiri atas 9 titel atau bab. Yang kedua, buku 2 berkepala kejahatan terdiri atas 31 titel atau bab, memuat kurang lebih 400 pasal tentang perbuatan-perbuatan yang dinamakan kejahatan. Yang berikut diantaranya terdapat titel-titel yang penting seperti kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, dan pemberontakan terhadap masyarakat atau pengkhianatan. Yang berikut kejahatan terhadap pelaksanaan dan hak kenegaraan itu mengacaukan sidang parlemen, merintangi pemilihan umum. Yang berikut kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum atau penghasilan untuk berbuat jahat, mengganggu rapat-rapat umum, ataupun perampokan-perampokan. Yang berikut kejahatan-kejahatan terhadap jiwa orang atau pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemerasan dan ancaman, penggelapan atau penipuan, dan penghinaan. Yang berikut isi pokok hidup atau KUHP. Yang pertama, aturan umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang terpenting ialah buku 1 yang berkepala aturan umum yang memuat 9 titel, yaitu yang pertama, tentang kekuasaan berlakunya undang-undang pidana. Titel kedua, hukuman. Titel ketiga, penghapusan, pengurangan atau penambahan hukuman. Yang keempat, percobaan. Yang kelima, turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Yang keenam, memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan yang hanya boleh dituntut asas pengaduan. Yang berikut, hapusnya tak menuntun dan hapusnya di hukuman. Yang berikut, bagian A, arti beberapa perkataan dalam undang-undang ini. Yang B, peraturan penghabisan atau pasal 103. Yang kedua, perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana atau delik. Delik ialah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur delik objektif dan subjektif. Sedangkan unsur subjektif adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dengan sult atau kesalahan dan arti dolus atau sengaja, culpa atau kelalaian. Unsur objektif adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Yang berikut unsur-unsur tindak pidana atau delik. Yang pertama, harus ada suatu kelakuan atau gedraging. Yang kedua, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang. Yang ketiga,
kelakuan itu adalah kekakuan tanpa hak. Yang berikut, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku. Yang berikut, kelakuan itu dapat diancam dengan hukuman. Perubahan dan penambahan beberapa pasal KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Yang pertama, kejahatan penerbangan dan kejanaian terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Yang kedua, perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP. Itu seluruh isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 ini membuat perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal dalam KUHP. Pasal yang pertama itu mengubah dan menambah. Pasal yang ketiga dan pasal yang keempat tercantum dalam bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, ini saja materi yang Ibu bagikan. Sekian dan terima kasih.